Halo Sampurasun, Geners di rumah, balik lagi sama aku Yasin di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi by DPPKB Kota Bandung. Dan di episode sekarang, seperti biasa dengan episode-episode sebelumnya, kita akan ditemani dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Kemarin mungkin kita sudah dari dinas-dinas yang lain dan sekarang nggak jauh beda. Nah, sekarang kita akan ditemani oleh salah satu narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Yusuf. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Luar biasa. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah Pak, ya luar biasa. Genus di rumah kita sudah kedatangan Pak Yusuf dari Diskominfo. Tepatnya dari bagian apa, Pak? Selaku Ketua Tim Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, kalau sehari-hari sih Hmm, kita berkantor di Bandung Comment Center, di Bandung Command yang Center. dimana kita mengerjakan terkait masalah humas, Mhm. PPID, lapor, dan Bandung Siaga 112. Bandung Siaga. Wah, luar biasa ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Pak Yusuf nih seputar Diskominfo mungkin dan kaitannya nanti dengan DPPKB seperti apa kayak gitu, Pak ya. Oke, Pak, sudah lama di Diskominfo, Pak? Alhamdulillah masih baru, Oh, masih baru baru. 8 tahun. Baru 8 tahun, luar biasa ya. Kayak akan betah ya Pak Yusuf ya di Diskominfo ya karena Ya, baru 8 tahun ya. Kira-kira Pak, kalau di Diskominfo tuh kita sehari-hari tuh ngurusin apa aja, Pak, kebetulan kira-kira? kalau di Skominfo itu sebenarnya kan ada 5 bidang. Ada Mhm. bidang perencanaan, ada bidang aplikasi, ada bidang data, diseminasi informasi, dan satu Mhm. lagi bidang infrastruktur. Infrastruktur, Nah, betul. di tiap-tiap bidang itu punya permasalahan atau kegiatan mereka masing-masing. Mhm, Kayak betul. contoh kayak bidang perencanaan, dia yang merencanakan TIK. Mhm. TIK bagaimana caranya pengelolaan TIK di Kota Bandung agar semuanya bisa terintegrasi. Karena Mhm. bukan lagi waktunya kita membuat aplikasi sekarang, Betul. tapi Oh, bagaimana caranya mhm. berbagi manfaat data ya. Kita Mhm. mengintegrasikan. Terus di bidang infrastruktur, dia yang ibaratnya kalau mungkin teman-teman pernah mendengar banyak yang penurunan kabel, Mhm. wifi, bandwidth seperti itu, itulah Betul. teman-teman infrastruktur. Oh, Terus betul betul kalau betul. bidang data, dialah yang mengkolek data karena ada program dari pusat itu terkait one data. Jadi satu Mhm. data satu nasional. Mhm. Terus dari teman-teman bidang diseminasi, yaitu kita menyebarluaskan informasi, Iya, informasi. menyebarluaskan informasi. Nah, di bidang eh, eh, satu lagi itu bidang Aplikasi. aplikasi, Mhm. itu dia yang membuat aplikasi. Dia yang Mhm. membuat aplikasi. Jadi karena ada perwal yang baru, pada saat dinas-dinas di Kota Bandung yang ingin membuat aplikasi, dia harus ada izin dulu agar bisa Mmm. mengintegrasikan itu. Betul. Jadi harus ada izin Pak ya dari Nah, Diskominfo jadi ya nanti yang bagiannya bagian aplikasi yang aplikasi. ngurusnya. Oke, mungkin Geners di rumah dan termasuk aku juga kayak baru tahu ternyata ini di Diskominfo ternyata banyak garapannya Pak ya. Ternyata Banyak. bukan tentang admin media sosial aja, Enggak. bukan teman-teman ya, tapi lebih dari itu. Nah, makanya kita nanti bakal tanya sama Pak Yusuf. Nah, kira-kira Pak, untuk di Diskominfo sendiri sebagai salah satu dinas yang berkaitan dengan media informasi Pak ya, Mhm. stakeholder yang ada di pemerintah Kota Bandung, kira-kira untuk, peran itu harus seperti apa Pak dari Jadi Diskominfo? kalau karena humas di saya, Mhm. karena ada titipan dari pimpinan, bagaimana caranya kita menaikkan branding kota. Branding Kota Kita Bandung, jadi betul. menaikkan branding kota, karena bagaimanapun juga kita ini adalah satu kota bukan kota penghasil, Mmm, tapi kota jasa. Kota Bagaimana jasa. caranya memancing wisatawan luar itu Mhm, datang ke ke Bandung gitu. Diskominfo Oh, Diskominfo bagian ataupun ininya. ke Bandung. Mhm. Nah, setelah itu kita setelah membranding kota, kita juga branding kegiatan-kegiatan yang ada di dinas-dinas. Contoh sekarang Mmm, kita ada kegiatan-kegiatan, ada yang namanya Ngariung, kita juga ada podcast. mhm, Kebetulan di Diskominfo juga ada podcast yang betul. namanya Ngariung, ngobrol Ngariung. ngobrol antar anak negeri untuk Kota Bandung. Nah, Mmm, itu kita yang menjadikan basic basic kita untuk jadi narasumbernya itu adalah para komunitas, mhm, para Jam, mhm. terus teman-teman di kewilayahan. Jadi kita pengen tahu dari kewilayahan-kewilayahan ini punya apa aja sih. Oh, betul betul Misalkan betul. dia punya suatu produk yang harus kita sosialisasikan Mhm. kepada warga luar Kota Bandung. Itu yang kita mencoba Betul seperti itu. betul. Jadi di podcast Ngariung tadi Pak Mhm. ya, jadi mungkin nanti kalau misalkan sekarang Bapak diundang di Populasi nanti bisa juga kali ya Bisa, di PPKB diundang ke Ngariung Pak ya? bisa. Bisa Boleh, sekali, luar biasa. Terus Pak boleh. ini kan kalau di Kota Bandung tuh kan ada media sosial Humas Bandung sama Halo Bandung. Itu Mhm. bedanya apa sih Pak? Nah, kalau untuk Humas Kota Bandung itu dikelola oleh teman-teman kita Mhm, di Dinas Komunikasi dan Informatika. mhm. Nah, kalau Halo Bandung itu teman-teman Prokopim, Protokol Komunikasi dan Oh, Pimpinan. betul. Nah, untuk Halo Bandung sendiri sebenarnya fokusnya untuk ibaratnya untuk
berita-berita pimpinan. Jadi Hmm. kiat-kiat pimpinan di mana itu akan muncul beritanya di situ. Kalau di humas Betul. kalau di medsosnya humas dia tidak terlampau muncul semua. Kita pilihin salah satu, Semuanya enggak gitu ya. semuanya. Jadi yang lebih Betul baik betul. banyak kita posting itu adalah terkait branding kota. Branding kota. Terus yang kedua, berita pimpinan ada nggak? Ada, tetap. Mhm. Karena di kita juga ada yang namanya tim rilis. Nah, Hmm. tim rilis inilah yang kita fokuskan untuk membuat berita-berita yang akan keluaran output dari tim rilis ini adalah minimalnya itu keluar di website Bandung Go ID. Oh, betul Nah, betul dan betul. itu kita selalu share kepada teman-teman wartawan. Mhm. Wartawan yang kurang lebih ada 324 yang masuk di grup WA kami. Oh, banyak juga Pak ya, Lumayan. lumayan. Betul betul betul. Keren banget. Ternyata tadi Dinas di Rumah aku salah nyebutin Diskominfo tuh Dinas Komunikasi dan Informatika Pak ya, bukan informasi. Oke, terima kasih tadi Pak Yusuf. Jadi oh iya, saya tadi salah nyebut Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Terus Pak, ini kan berkaitan dengan tadi salah satunya media sosial. Mhm. Terus tadi Bapak tugasnya di comment center Pak ya. Mhm. Nah, sebetulnya kalau dulu kita juga di sini sebagai comment center DPPKB Pak ya, kegiatan-kegiatannya itu kalau ada virtual meeting via Zoom dan lain-lain mungkin ya. Tapi kalau selain itu Pak, kira-kira kalau di comment center tuh apa aja sih Sebenarnya Pak kan kalau kira-kira? untuk comment center itu sendiri kan sebenarnya untuk tempat pengambilan kebijakan pimpinan. Betul. Berarti di comment center itu harus ada penyajian data. Hmm, Seperti mungkin kayak e-penting kan itu data ya, betul. ada data. Jadi ibaratnya pada saat mengambil kebijakan kan kita harus ada data Hmm, agar kita tidak salah mengambil langkah-langkah ambil kebijakan. langkah. Oh, betul Terus betul. kayak di BCC sendiri di Bandung Comment Center kita ada Mhm, yang namanya Pelindung. Pelindung itu aplikasi untuk CCTV yang mhm. real time. Jadi Hmm, tidak hanya untuk pimpinan saja mhm. untuk aplikasi ini, tapi di-share pada masyarakat agar bisa Oh, masyarakat bisa mengetahui titik kemacetan atau titik banjir itu di betul. apa. Oh, itu desanya via apa Pak? Enggak, itu di kita kalau di pencarian di Heeh. Google kita Oh, Pelindung Bandung Go langsung. ID langsung ada. Oh, Pelindung Bandung Go ID. Pelindung Bandung Go Bandung.go. ID. Ini buat geners di rumah nih kalau misalkan pengen tahu kayak tadi informasi titik macet di mana pagi sekarang Pak ya. Lagi Heeh. Ramadan sore-sore suka macet. Oh, Nah, kita bisa ngecek di situ berarti Pak ya. betul. Wah, mantap ini sangat informatif sekali ternyata ya untuk di sesi kali ini. Oke, terus Pak tadi berkaitan dengan beberapa bidang yang ada Mhm. di Skominfo, salah satunya adalah bidang aplikasi Pak ya. Nah, Mhm. termasuk yang kaitannya dengan DPPKB nih Pak, berkenaan dengan stunting ada aplikasi e-penting atau elektronik per apa, elektronik pencegahan stunting ya Iya. atau pendataan stunting. Nah, kira-kira Pak itu, kan dibuatnya oleh Diskominfo ya Mhm. Pak, tentunya itu terkait, dengan pengelolaan aplikasinya seperti apa Pak, begitu? Jadi kalau pengelolaannya Diskominfo hanya sebatas untuk membuat ya, Mmm, sebatas untuk membuatnya saja dan untuk mengintegrasikannya. mhm, Tapi kan untuk pengisian data tetap harus stakeholder terkait. Contoh betul, kayak teman-teman dari Posyandu. Itu mhm, dikembalikan lagi kepada rekan-rekan yang terbawah. Karena kan mmm, data itu tetap mereka yang punya. betul, Karena kan mhm, ada yang namanya wali data. Mereka yang mmm, punya data, ada salah data kan nggak mungkin Diskominfo semua harus ngolek ya. iya, betul Ada berapa betul. jumlah Posyandu di Kota Bandung gitu. Iya iya, Makanya itu diserahkan lagi kepada tim kan, ada tim mhm, tim tim pencegahan stunting. Itulah mhm, yang diserahkan kepada teman-teman tim. Kita hanya untuk menjaga aplikasi ini agar tetap ada keamanan informasinya. Karena kan itu yang mmm. paling penting, keamanan informasinya. Jangan nanti ada yang menyalahgunakan data ataupun Mmm, informasi yang ada di aplikasi di aplikasi tersebut. tersebut, Pak, ya. Nah, terus, Pak, ini kan mungkin terkait dengan aplikasi apalagi digunakannya itu oleh banyak Posyandu. orang, pasti nggak akan lepas dari loading, terus maintenance dan lain-lain. Nah, itu, Hmm. Pak, itu sebetulnya dikarenakan apa, Pak? Selain biasanya mungkin yang aku tahu kayak banyak yang akses jadi bisa Hmm. loading. Sebetulnya selain itu apalagi sih, Pak, yang menyebabkan aplikasi jadi down dan lain-lain gitu, Ya Pak? kan itu dikembalikan lagi kita harus lihat dulu Mhm, kapasitas bandwidth mhm, kita. Terus mungkin ada pemakaian cukup banyak kan, pas mhm. ada pemakaian cukup banyak ataupun memang kebetulan server lagi down. Itu kan Server lagi server juga down, lagi down. betul. Karena kan kita nggak tahu kapan server down ya, kapan Mhm, server down, kapan mungkin wifi kita kadang-kadang kan kalau mungkin di rumah kita disangka kita stabil gitu ya, iya, 50 Mbps. betul. Tapi kalau kita cek kadang-kadang itu kadang 10, kadang Iya 5, kadang iya, 20 betul sebenarnya nggak betul. stabil ya. Mmm, Yang stabil itu kalau misalkan kita pakai konektivitas ya, mhm. itu pasti akan stabil. Tapi kalau kita pakai Oh, wifi kayaknya enggak. pasti nggak akan Heeh. apalagi kalau misalkan kayak saya, Pak, di Mhm. kosan banyak orang, wah Wah, itu saling kan beradu, apalagi betul kalau betul misalkan betul. SIM-nya pakai Telkomsel semua ya. Betul betul, Pak, luar biasa sekali. Nah, mungkin gamers di rumah selain tadi informasi-informasi nih yang berkaitan, dengan, aplikasi atau mungkin informasi-informasi yang disampaikan oleh tim, humas dari Kota Bandung yang dari Diskominfo. Nah, tentunya mungkin
Geners juga harus mengetahui bahwa ternyata kompleks juga Pak ya tugas-tugas yang disampaikan oleh teman-teman dari Diskominfo. Nah mungkin selain itu juga Pak, hal-hal yang diberitakan kan tadi ada press release, mungkin dan lain-lain. Terkait dengan berita-berita tentang stunting sendiri Pak pernah disampaikan atau sudah sejauh mana begitu Pak yang Kalau diketahui Pak? karena itu komitmen kita ya, komitmen dari Kota Bandung, tetap kita untuk stunting tetap Betul. karena itu adalah prioritas kita ya. Mhm. Jadi berita-berita pasti ada. Mhm. Untuk di medsos juga kita ada. Mmm. Cuman ya tidak terlampau sering ya. Ibaratnya Betul. dalam 1 bulan pasti ada dikeluarkan untuk berita-berita stunting. Berita-berita stunting gitu, Dan Pak, itu ya. juga kita juga kan ibarat kasarnya kan gini kan. Kita kan harus kita mau menyebarluaskan stunting juga kan kita harus tahu data juga ya. Betul. Itu dikembalikan lagi ke teman-teman DPPKB. Mau nggak membagi data, Betul. data. Apalagi kalau sekarang kalau kita berbicara medsos ya, kayak contoh kayak Instagram sekarang sudah mudah. Betul. Kenapa saya bilang sudah mudah? Kita bisa collab sebenarnya, kita bisa kolaborasi. Sebenarnya kan dengan collab itu kita bisa ada 5 lah, maksimal 5 lah. 5 untuk mengkolaborasikan untuk infografis ataupun videografis kita, itu bisa kita berbagi. Nah, sebenarnya kan itu juga sebenarnya kan nggak mungkin kita harus cari semuanya seperti Kota Bandung. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman berbagi pakai data, ya kita oke aja. Kita Jadi welcome memudahkan betul Pak ya dengan adanya collab tadi betul. Nah, selain dari media sosial Instagram mungkin yang emang sekarang mudah digandrungi oleh berbagai kalangan Pak ya. Terkait dengan media sosial yang dimiliki oleh Diskominfo sendiri ada apa saja Pak? Kalau kita semua platform kita masuk. Kita masuk semua platform karena kan kita harus lihat juga kapasitas pasar ya, kapasitas pasar. Karena kita juga tidak hanya berbicara umur 18 tahun ke atas saja, tapi kita juga harus menjangkau ke teman-teman yang 14 tahun. Nah, kayak golongan tua kan banyak kan pakai Facebook lah. Iya. Tetap kita masih main. Walaupun sebenarnya Facebook sekarang lebih banyak ke marketplace. Iya, betul. Walaupun kita juga TikTok kita masuk di TikTok kita lumayan sudah berapa kali kita FYP kan untuk TikTok. Terus yang Instagram dan Twitter juga kita masih main. Jadi kenapa kita semua platform kita coba masukkan. Kalau sekarang Instagram kan buat platform baru tuh. Betul. Yang tweet. Iya, yang nah, tweet kita itu. juga lagi nyoba-nyoba kan baru. Betul. Haruslah. Jadi Diskominfo memang jadi pelopor untuk penggunaan media sosial yang ada begitu Pak ya, termasuk mungkin untuk sarana informasinya bukan di media sosial saja, ada mungkin radio dan lain-lain mungkin Pak ya. Radio kita ada UPT Sonata untuk radio kan. Tapi kita juga kan bekerja sama kan. Kita juga ada yang namanya kemitraan media. Jadi kita juga bekerja sama teman-teman wartawan, kita juga kerja sama teman-teman Obipen yang ada di Kota Bandung. Betul. Jadi memang banyak juga Pak ya channel-channel untuk kerja sama untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di Diskominfo sendiri begitu Pak ya. Oke, Geners semuanya mungkin terkait dengan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf nanti akan kita tanya lebih jauh lagi, akan kita gali pertanyaan-pertanyaan yang seputar Diskominfo yang kaitannya dengan DPPKB Kota Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Populasi Podcast Punya Solusi dan Ekspektasi. Oke, Geners balik lagi di Populasi Podcast Punya Solusi dan Ekspektasi dan masih ditemani Pak Yusuf dari Diskominfo Kota Bandung. Oke, baik Pak. Kita lanjut nih Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kan terkait dengan media sosial, lalu terkait dengan sarana informasi yang dimiliki oleh Diskominfo itu banyak Pak ya, dan termasuk mungkin tadi dimulai dari Instagram, Facebook dan lain-lain mungkin. Nah, kira-kira Pak tips supaya informasi-informasi yang disampaikan itu masif, komprehensif, nyampe ke masyarakat dengan berbagai banyak platform yang dikelola oleh Diskominfo itu seperti apa Pak tips dan triknya? Jadi kalau kebetulan kita di Dinas Komunikasi dan Informatika, kita setiap hari Jumat mengadakan yang namanya agenda setting. Karena kan kita nggak mungkin buat konten itu blok deh jadi konten. Iya. Tapi kita harus memikirkan apa sih yang diminati oleh masyarakat pada saat ini. Jadi kita kebetulan kan ada dari setiap hari lah ya. Setiap hari itu kita ada yang tim analisis kita. Jadi kita menganalisis media-media kita yang mana yang kira-kira platform-platform yang kurang diminati. Terus kita juga harus jangan centil ya, jangan baperan. Kadang-kadang kalau di medsos tiba-tiba menghina pemerintah atau gimana, jangan baperan, kita terima aja dulu. Kita terima karena bagaimanapun juga pada saat ada pengaduan berarti ada yang kurang puas dari masyarakat kepada kita. Malah kita untuk melakukan perubahan, kita memberikan perubahan agar apa-apa pelayanan yang kita lakukan yang kira-kira kurang itu kita perbaiki. Itu yang kita coba.
yang jadi permasalahan kan kadang-kadang akun-akun pemerintah itu bahasanya terlampau normatif ya. Iya. Bahasanya normatif. Nah itu jadi kita hindari yang seperti itu, bahasa-bahasa seperti itu untuk saat ini, karena bagaimanapun juga agar masyarakat percaya Betul, betul. percaya kepada kita, dan ibaratnya jangan terlampau banyak di dalam satu hari kayak Instagram itu. Kayak Instagram itu dia tidak boleh lewat dari 3 sebenarnya atau 5 lah ya. Sebenarnya minimal maksimal 5. Kenapa? Nanti akan disangkanya spam. Makanya kadang-kadang banyak akun-akun yang jadinya akhirnya terblok, betul, karena betul. yaitu tadi kurang pemahaman ya. Karena kurang pemahaman, karena dia banyak posting 5, dia sering padahal bukannya bagus, malah jadinya disangka spam, Jadi kena blok. spam. Itu yang betul, harus betul ya. makanya kita batasi sampai maksimal 5. Maksimal 5, lewat dari 5 lebih baik posting besok. Gitu Pak ya. Oke, nah jadi mungkin buat Geners nih yang suka up to date bilangnya nih supaya nggak ketinggalan zaman, FOMO update-update, nah ternyata harus diperhatikan juga Pak ya terkait dengan postingannya, harus di manage nih ya, jadi supaya nggak jadi spam kayak gitu. Nah Pak, tapi terkait dengan Diskominfo sendiri, mungkin Pak selain memberitakan informasi-informasi yang kaitan dengan Diskominfo sendiri secara internal, lalu press release pimpinan dan lain-lain nih, ketika Diskominfo akan mengabarkan atau memberitakan nih Pak dari berita dinas atau kewilayahan dengan yang begitu banyak, itu pemilahannya seperti apa Pak kira-kira? Jadi karena kebetulan kan kita tuh punya medsos Instagram itu ada beberapa ya. Ada beberapa Instagram, satu itu Humas, yang kedua Humas Diskominfo, yang ketiga itu PPID Lapor, yang keempat Bandung Siaga 112. Jadi nggak mungkin kan semuanya saya masukkan ke Humas ya. Iya. Jadi ibaratnya ada berita-berita yang kira-kira dia lebih normatif, bahasa-bahasanya nih agak-agak pemerintahan banget nih. Itu saya masukinnya di PPD Lapor. Nggak akan saya masukin di Humas. Karena bagaimanapun juga, karena pangsa pasar yang kita carinya bukan orang-orang yang gitu ya. tapi anak-anak muda. Jadi kita bahasa-bahasa itu kami hindari. Bahasa-bahasa itu kami hindari. Betul. Walaupun kadang-kadang ada berita-berita kadang-kadang normatifnya juga, tapi hanya 1-2. Nggak banyak gitu Pak ya. Betul. Jadi dengan penggunaan beberapa media sosial itu pun bisa jadi salah satu trik ya untuk menyampaikan informasi sesuai dengan tadi minat pasar begitu Pak ya, dan temanya juga. Oke, luar biasa. Nanti terkait dengan informasi, berarti kalau misalkan Geners di rumah mau nyari informasi-informasi tentang apapun bisa dicek dari beberapa informasi-informasi atau media sosial dimiliki oleh Diskominfo begitu Pak ya. Oke, luar biasa. Nah ini Pak, lalu terkait dengan termasuk di DPPKB sendiri Pak, dulu itu kita pernah mengalami media sosial yang kena hack kayak gitulah Pak. Tapi setelah itu langsung bisa centang biru. Nah terkait dengan nggak tahu Pak ya, atau sama saya sama tim bukan sih Pak. Tapi yang penting Pak terkait dengan kalau verified media sosial dan lain-lain itu Pak, itu bisa diurus sama Diskominfo atau seperti apa Pak? Sebenarnya tetap itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada teman-teman ya, kembalikan lagi pada teman-teman dinas. Karena kalau kita berbicara centang biru cuma hanya verifikasi kita aja ya, untuk menyatakan bahwa kita itu adalah akun pemerintah. Cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahan sekarang kan, kalau dulu mungkin masih mudah ya, tapi sekarang kan sudah di bawah Meta. Di bawah Meta, jadi otomatis itu harus bersurat langsung ke Meta seperti apa untuk centang biru. Gitu. Agak persyaratannya agak rumit sekarang. Agak rumit begitu Pak ya. Tapi kalau dulu mah memang bisa begitu Pak. Kebetulan di PPKB saya. Ternyata ini Geners ya yang membuat centang biru kita tuh ternyata Pak Yusuf ya dari Diskominfo. Terima kasih Pak ya. Itu salah satu cara supaya nggak ke-hack Pak ya. Di verified gitu, salah satunya itu mungkin Pak ya. Oke. Nah selain itu juga mungkin Pak, karena kan di DPPKB juga ada tim kreatif atau tim media sosial, ada juga tim UPN saya sendiri Pak, tim mobil unit penerangan nih. Ada salah satu job desk-nya saya itu bagian KI ya Pak, komunikasi, informasi, dan edukasi. Biasanya tuh wawar Pak, keliling-keliling dan lain-lain. Kira-kira Pak, ada nggak sih program di Diskominfo yang bisa dikolabkan nih dengan kegiatan yang ada di kita supaya kita bisa menyebarkan informasi ke masyarakatnya untuk Geners di Kota Bandung Pak, kira-kira? Sebenarnya kalau kita kan ada agenda yang tadi ngariung kan. Kita lagi ngunjungi 151 kelurahan. 151 kelurahan. Sebenarnya kita buat podcast keliling lah. Kita keliling ke seluruh 151 kelurahan. Sebenarnya bisa aja kita berbarengan ya. Kita berbarengan, mungkin kita ini teman-teman
akan ibaratnya mensosialisasikan terkait DPPKB ke kewilayahan Ke tersebut. kewilayahan. Itu tema-tema di 151 kelurahan Itu beda-beda atau mereka gimana? yang menentukan. Oh, mereka yang menentukan. Oke. Bukan kita yang menentukan, tapi mereka yang menentukan. Karena masalahnya karena kan tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda. Ada yang mungkin bulan sae, ada yang program unggulan mereka lah. Oh, program unggulan dari tiap kewilayahan pasti mereka bahas di podcast Ngariung itu, begitu Pak ya. Oke, luar biasa. Nah, selain podcast Ngariung tadi mungkin Pak, karena kan mungkin di kita juga ada genre ya, generasi berencana. Kebetulan kita juga kegiatan suka ada siaran, jadwal siaran di Sonata setiap hari Rabu kayak gitu. Nah, itu terkait dengan pengelola yang di Sonata itu dari Diskominfo juga atau misalkan berbeda atau seperti apa Pak? Diskominfo juga itu. Di bawah UPT ya. Oh, di bawah UPT. Oh, begitu. Jadi memang terkait dengan pokoknya setiap media-media sosial itu sebenarnya bisa Pak ya kita berkolaborasi gitu. Bisa berkolaborasi. Begitupun dengan teman-teman atau para bapak dan para ibu geners yang ada di kewilayahan. Nah, nanti mungkin bisa dibahas sedikit-sedikit tentang DPPKB-nya, tentang kampung KB dan lain-lain mungkin Pak ya. Oke, untuk kedepannya. Terus Pak, ini mungkin ini saya sebagai Gen Z Pak ya, sebagai generasi zilenial, kadang kita kalau misalkan kita kurang up to date, salah, terlalu termakan informasi di media sosial pun salah. Kira-kira Pak, ini pesan untuk Gen Z Pak dalam penggunaan media sosial seperti apa Pak kira-kira Jadi Pak? yang untuk saat ini hati-hati sama jempolmu. Oh, hati-hati sama jempolmu. Kenapa hati-hati sama jempolmu? Sebelum kita share atau sharing, kita harus lihat dulu kedalaman beritanya. Kadang-kadang kan judul itu spektakuler. Iya, betul. Pas kita baca isinya berbeda antara judul dan ini. Tiba-tiba itu adalah informasi hoax ataupun misinformasi. Kadang berita-berita yang lama itu tayangkan kembali. Itu yang harus hati-hati kita. Sebagai kita generasi muda, kita harus perbanyak yang namanya literasi. Betul. Ini yang jadi permasalahannya sekarang yang generasi muda sekarang kan untuk literasinya kayaknya kurang. Betul Pak ya. Terus kadang-kadang kan teman-teman juga main game, kayak contoh saya main game. Di game itu juga sebenarnya ada untuk lingkaran yang umur, yang hijau, merah, sama biru. Iya. Kadang kita nggak tahu lingkaran-lingkaran itu, dan orang tua nggak tahu. Betul. Wah, itu misalkan kayak Mobile Legend. Mobile Legend kan itu sebenarnya lingkarannya merah. Itu 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Tapi kadang-kadang kan banyak anak-anak kecil yang main. Betul. Itu yang harus, nah disitulah ada orang tua yang ikut untuk melihat anaknya seperti apa. Betul ya, peran orang tua. Orang tua juga, dan demikian juga sama teman-teman anak-anak muda sekarang ya. Yuk kita bareng-bareng banyak baca, kita bareng-bareng literasi. Terus sebelum kita sharing, kita perbanyak dulu literasi kita, apakah berita itu benar atau enggak. Jangan kita menjadi penyebar hoax. Betul banget ya. Jadi jangan menyebarkan hoax Pak ya. Harus saring sebelum sharing. Nah, kayak gitu. Mungkin itu juga buat generasi di rumah, maksudnya sobat zilenial yang generasi kayak saya. Nah, kita jangan sampai mudah termakan informasi ya. Harus dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Harus dicari tahu, jangan sampai kita jadi nge-share informasi yang miss di grup WhatsApp keluarga Pak ya, apalagi ini. Apalagi yang sekarang yang lagi tren itu yang APK tuh. Betul Pak. Ya, yang bahaya Pak ya. Data. Betul. Kayak misalkan silakan klik undangan atau apa begitu Pak ya. Atau Anda mendapatkan hadiah apa. Itu sebenarnya itu APK yang keamanan informasi kita nggak terjaga. Oh, begitu. Itu sebenarnya bisa dikendalikan atau dibantu sama teman-teman dari Diskominfo atau enggak Pak yang kayak gitu-gitu? Karena untuk wilayah itu bukan di dinas ya. Wilayah itu adanya di kementerian. Kalau di Diskominfo ibaratnya kayak berita hoax ya. Kayak berita hoax di Diskominfo hanya bisa memberitahukan kepada teman-teman Kominfo. Yang menutup itu adalah teman-teman kementerian. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Betul. Jadi memang hanya melaporkan saja. Hanya melaporkan. Jadi memang beda ranahnya, ada yang khusus dari kementerian langsung begitu Pak ya. Oke, luar biasa. Ternyata tugasnya itu gampang-gampang susah Pak ya di Diskominfo Pak ya. Oke, kira-kira apa terkait dengan tugas? Tantangan-tantangan tersendiri Pak, atau misalkan hal-hal yang jadi Bapak amazed atau wah ternyata Diskominfo tuh nggak segampang ini, nggak sesusah itu juga, kira-kira pengalaman yang dirasakan oleh Bapak selama di Diskominfo. Kadang kan yang jadi permasalahan kayak kita di humas kan kecepatan butuh ya. Tapi ketelitian juga butuh. Betul. Nah
itu yang kadang-kadang kita harus mengimbanginya. Kadang-kadang kan apalagi kalau misalkan ada masalah duka cita, efek umpamanya adalah tokoh. Nah itu kan kita didesak oleh pimpinan untuk cepat ya. Iya. Tapi kenapa kita lambat, kan kita benar-benar pengen dulu, benar nggak sih verifikasi datanya ini, benar nggak sih meninggal. Betul. Takutnya kan enggak, tiba-tiba jadi benar. Nah jangan nanti bahwa pemerintah menyebar luaskan informasi hoax kayak gitu ya. Itu aja sih yang jadi permasalahannya. Kadang-kadang kita tekanannya di situ ya, tekanannya di situ karena kita harus ada kecepatan. Betul. Karena bagaimanapun juga kita bukan pengen ini ya, tapi pengen mengimbangi media-media mainstream yang ada di Indonesia ataupun Kota Bandung. Betul. Jadi banyak orang percaya ke Humas Kota Bandung. Itu sih rencana targetan kami ya. Betul. Bagaimana warga kota percaya sama Humas Kota Bandung. Itu sih targetannya. Luar biasa ya. Makanya tadi gimana caranya dari teman-teman dari Diskominfo untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, Pak ya. Jadi betul, informasinya cepat disampaikan tapi jangan sampai hoax juga ya, Geners. Itu pun tips buat Geners di rumah. Jangan sampai nih kita buru-buru nih karena pengen up to date tapi nggak ngelihat ketepatan dari informasinya seperti apa, begitu Pak ya. Oke. Terus Pak, ini kan banyak informasi dari media sosial yang dikelola oleh Diskominfo. Barangkali Pak mau promosi media sosial Pak? Boleh. Apa aja boleh, silakan bisa disampaikan Pak. Boleh untuk teman-teman mungkin mengunjungi Instagram kami, yaitu Instagram Diskominfo Kota Bandung, Humas_Bandung, Bandung Siaga 112 apabila butuh kegawat daruratan. Yang terakhir itu adalah PPID Lapor Kota Bandung. PPID Lapor Kota Bandung. Dan untuk di TikToknya masih hanya di Humas saja. Humas. Oke, luar biasa. Geners di rumah jangan lupa follow media sosial yang ada di Diskominfo, dan jangan lupa juga follow Instagram dppkb.bandung, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube DPPKB Kota Bandung karena akan ada tayangan-tayangan podcast kita yang ada di sana. Jangan lupa di like dan di komen sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja mungkin Pak Yusuf untuk informasi kita dan bincang-bincang pada siang hari ini. Luar biasa. Terima kasih Pak informasinya. Mudah-mudahan tadi kita bisa menyampaikan informasi-informasi dengan cepat dan tepat serta akurat, dan teman-teman dan Geners Kota Bandung pun bisa mengambil informasi-informasi sebanyaknya nih tentang Kota Bandung di Humas Bandung. Itu mungkin jangan lupa terus pantengin podcast Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi by DPPKB Kota Bandung. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Aku Yasin bersama Pak Yusuf pamit undur diri. Sampai jumpa.